Eh, Kali ini kita bahas tentang contoh soal. Kita akan menyelesaikan beberapa contoh soal tentang apa eh, mengenai persamaan trigonometri. Jadi seperti yang kalian lihat di bukunya kalian itu ada tiga bentuk. Jadi itu akan kita bahas hari ini. Nah, bentuk pertama kalau dia modelnya begini, fx sama dengan fa. Terus bentuk kedua itu fx sama dengan suatu konstanta c, terus fx sama dengan 0. Apa sih maksudnya? Nah, sekarang kita masuk di fx sama dengan fa. Nah, contoh. Nah, misalkan di sini kita mencari okay. Yang bagus-bagus contohnya. Latihan, oh ya ini. Oke, contoh misalkan tentukan solusi dari cos x sama dengan cos 75 derajat misalkan. Cos x sama dengan cos 75 derajat, di mana x-nya itu kita ambil dari min 180 derajat lebih kecil dari x lebih kecil dari 450 derajat. Misalkan kayak begitu. Berapa x-nya? Di mana x-nya itu terletak antara 180 derajat sampai min 180 derajat sampai 450 derajat. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya jadi satu jawab. Nah, pertama cari x1. Seperti yang kujelaskan kemarin, pertama kita harus cari x1. Cari x1. X1 itu cari artinya cari satu solusinya. Oke, kita harus cari satu solusinya. Cari satu solusinya dan satu solusinya sudah ada kalau misalkan bentuknya kayak begini. Sudah disediakan itu ini. Jadi x1 sama dengan 75 derajat. Sudah dapat satu solusinya. Nah, cari x2. Ingat, x2 kalau dia cos, dia negatif dari x1. Kita bisa simpulkan dia 75 derajat. Ya sudah ada x1 x2. Nah, sekarang untuk cari berapa nilai solusi lainnya itu pertama. Lihat, dia min 180, berarti 75 derajat ini kita bisa kurangi dengan 360. Nah, jadi apa bentuknya kayak tarik, kalau misalkan kita kurangi saja ini 75 eh, 75 saya kurangi dengan 360 berapa? Nah, berapa tadi? 285, berarti sini negatif 285 derajat, dan ini sudah lebih kecil dari 180. Nah, berarti ini tidak termasuk, dan kalau kita kurangi 360 bukan lagi solusinya, berarti kita stop sampai sini, berarti 75 bukan masuk. Nah, sekarang min 75 kalau saya kurangi dengan 360 berapa? 75 dikurangi 360 clear. Negatif 75 saya kurangi dengan 360 min 435 derajat. Nah, berarti ini juga bukan solusinya. Lihat, solusinya tapi dia tidak masuk di range.
Berarti dia sudah lebih kecil dari range. Nah, berarti kita stop juga sampai sini. Nah, berarti yang paling kecil itu solusi yang saya bisa ambil kesimpulan paling kecil itu 75. Solusi paling kecilnya min 75. Nah, sekarang itu kalau kita kurangi 360. Nah, sekarang solusi lainnya. Nah, X1 untuk X1 kita bisa lagi sekarang 75 saya tambah dengan 360. 75 saya tambah dengan 360 saya dapat berapa? 435 derajat. Nah, 435 derajat masuk dalam sini tiga. Masuk. Dia masih ada dalam sini range yang ini. Nah, berarti oke. Ini masih oke. Nah, saya tambah lagi 75 supaya gampang. 435-nya. Saya tambah lagi dengan 360. Nah, ini sama dengan 795 derajat. Nah, ini sudah lebih besar dari ini. Berarti stop di sini. Berarti tidak masuk. Berarti cuma ini yang masuk. Oke. X2 lagi. X2 min 75 derajat. Saya tambah dengan 360. Nah, saya dapat 285. Ini masuk. Terus 285 saya tambah lagi 360. Ini sudah 5 berapa ya? Nah, 8 tambah 6 4 5 derajat. Nah, dan ini sudah lewat dari solusi yang ini. Sudah lewat dari solusi ini. Nah, berarti yang kita ambil 1, 2 ini. Nah, jadi solusinya itu tidak lain sama dengan X itu kita bikin kurawal min 75 derajat, 75 derajat, 285 derajat, 435 derajat. Nah, itu solusinya. Terus kalau misalkan ditanyakan dalam radian ya sudah, ini tinggal kau ubah ke dalam radian saja. Nah, ini solusinya. Oke, contoh lain. Kurang lebih sin cos sama penyelesaiannya. Nanti bedanya cuma di sini cari x-nya, cari kelipatannya. Oke. Nah, cara lain, misalkan kita cari berapa fx sama dengan, misalkan contoh lain bentuknya sin cos. Kita pelajari bentuknya kalau misalkan fx sama dengan c. Nah, ini saya buat bentuknya dalam sin. Sin x sama dengan 0,67 misalkan. Sin x sama dengan 0,67. Nah, solusinya di saya ambil 360 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 360 derajat. Misalkan dari min 360 sampai 360 adalah, nah, itu kita cari solusinya. Caranya penyelesaian pertama sin x sama dengan 0,67. Nah, 0,67 nya ini bentuknya ini kalau kita mau selesaikan dia harus kita ubah bentuknya jadi sin x sin alpha begitu, atau kita yang rubah ke bentuknya fx, bentukin fx sama dengan f alpha. Nah, jadi sebenarnya dia modelnya begini. Jadi untuk menyelesaikan bentuk fx sama dengan c ini harus dirubah bentuknya ke fx sama dengan f alpha. Artinya c ini harus dirubah bentuknya. C dirubah bentuknya ke dalam bentuk sin, cos, atau tangen. Nah, bagaimana cara rubahnya? Gak usah dihapus. Nah, jadi ini 0,67 harus saya rubah ke dalam bentuk sin.
Nah, bagaimana caranya? Nah, gampang. Kau tulis saya di buka kalkulator, buka kalkulatormu, terus ketik arkus sin atau tanggal 0,67. Nah, berarti 0,67 kurang lebih dia bentuknya begini. 42,062. Oke, kita bulatkan ke 42 saja. Berarti C itu tidak lain sama dengan sorry. Berarti ini saya bisa rubah jadi sin X sama dengan sin 42 derajat. Saya bisa tulis begitu. Ini kan sudah bentuk itu, sudah bentuk pertama. Nah, ini cara diselesaikan ya sudah, cari X1-nya. X1-nya tidak lain sama dengan 42 derajat. Nah, untuk dapat X2-nya, X2-nya kan banyak. Ambil salah satunya, caranya ya sudah 180 kurangi dengan 42 derajat. Ini tidak lain sama dengan 112 ya. 138. Oke. Jadi ini tidak lain 42 derajat dan 138 derajat. Nah, sudah dapat 1x1 x2-nya. Gampang sekali yang selanjutnya. Kau tinggal kurangi ini, tambah ini. Kurangi 360, kurangi 360 atau tambah 360, tambah 360. Begitu saja terus. Selama dia masih masuk batas di sini. Ingat batas di sini. Ini dari mana? Ini di soal ditentukan. Oke. Nah, sekarang caranya kayak tadi. Kita tinjau dari X1 dulu. Nah, X1 42 derajat. Nah, kelipatannya kita kurangi dulu 42 karena dia ada negatif, berarti 42 saya kurangi dengan 360. 42 kurang 360. Saya buka Excel saya. Oke. Saya tulis sini 42. Ini sama dengan ini kurang 360. Ya, berarti saya dapat negatif 3, negatif 318. Terus min 318 saya kurangi lagi 360. Apakah masih ada atau enggak? Nah, ternyata ini kalau dikurangi lagi sudah jadi min 6,78. Ini min 6,78 dan ini sudah lebih besar dari ini. Ini sudah tidak masuk, berarti kita stop dari sini. Yang kita ambil cuma ini. Oke, sekarang itu kalau kita kurangi 360, sekarang kalau 42-nya kalau saya tambah 360. 42 kalau saya tambah 360 tidak bisa. Sudah lebih besar dari 360 derajat. Berarti 42 ini sama dengan ini tambah 360. Nah, lihat 402. Nah, 402 berarti sudah bukan. Berarti ada solusi di sini. Itu untuk X1. Sekarang kita lanjut ke X2-nya. X2-nya kita tinjau lagi X2 138. Kalau kita kurangi berarti ini saya rubah saja jadi 130. Nah, berarti pertama 230 derajat, terus ini min 230 derajat, saya kurangi lagi 360. Nah, ini tidak lain berubah jadi min 579. Min 5 sama derajat, dan ini bukan solusinya. Jadi yang ini yang kita ambil.
Terus untuk solusi ke depannya x kalau kita kelipatan x2 nya kalau kita tambah 60, kita tambah 360. Pasti bukan, karena 360 saya batasnya, berarti kalau kita jumlah jadi 490. Nah, ini sudah bukan solusinya. Berarti solusinya lain cuma 3 dia. Ini 1, 2, dan solusi ada 4 solusinya. 42, 360, dan lain yang lainnya. Jadi solusinya itu tidak lain sama dengan 40 derajat, 130 derajat. Sorry. Ini harusnya ini nanti kalau misalkan tulisnya berurutan dari min 30, dari yang paling kecil ke besar. Terus apa lagi? Min 318 derajat. Harusnya dari ini guys, ya. Kurung awal. Oke, jadi solusinya ada 4, min 318, min 230, 40 derajat, dan 130. Gitu. Oke, satu contoh lagi. Tangan nanti bentuk yang ini nanti sekalian dengan bentuk-bentuk lain saya mau ajarkan, tapi untuk pekan ini pelajari saya dulu yang ini. Nah, terus bentuk yang lain, contoh yang soal, latihan soal. Oke, di sini misalkan, bagaimana kalau bentuknya kayak begini, tangan. Bagaimana kalau dia bentuknya tangan 2x tambah 15 derajat gitu, sama dengan 1. Tangen 2x, ini modelnya 2x tambah 15 derajat ditambah 1. Solusinya di 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 720. Nah, bagaimana caranya diselesaikan? Nah, penyelesaiannya gampang. Ini pertama, kalau misalkan dulu dia sebagai bentuknya alpha, anggaplah bukan x tapi anggaplah dia a. Ya, anggaplah dia theta gitu. Anggaplah theta, berarti tangan theta sama dengan 1. Kita misalkan dia theta, tangen theta sama dengan 1. Nah, sekarang ini kan sama dengan C. Bentuknya kan ini tangen ini kan bentuknya fx sama dengan C. Nah, ini harus kita rubah jadi fx sama dengan f alpha. Artinya karena di sini tangen, berarti 1 ini harus dirubah ke tangen. 1 ini harus dirubah ke bentuk tangen. Jadi kayak tadi, buka kalkulatormu. Kalau tidak ada kalkulatormu, kau bisa masuk di sini demos.com.scientific. Itu untuk kalkulator, banyak sekali kalkulatormu, bisa juga lihat di HP-mu. Nah, sekarang saya mau cari tangen 1. Nah, dapat tangen 1 45 derajat. Sudah dapat. Tangen theta itu tidak lain sama dengan tangen 45 derajat. Satunya saya rubah jadi tangen 45 derajat. Oke. Dari sini saya bisa dapat kesimpulan begini. X1 X2 nya kan tidak lain sama dengan 41 45 derajat. Atau saya bisa bilang ini alfanya. Nah, sekarang untuk solusi yang generalnya. Solusi generalnya kan dia turun. Bukan X tapi theta gitu. Nah, tapi kan theta apa tadi? Theta itu tidak lain bukan 45 derajat, tapi theta itu berapa? 2x tambah 15 derajat. Berarti di sini 2x tambah berapa? 15 derajat gitu. Nah, sorry, tapi sebelum itu kita rubah dulu ini. Bentuk umumnya kan tadi theta itu tidak lain sama dengan berarti solusi umumnya 45 derajat ditambah kelipatan 180. Ini dikali K. Nah, sekarang theta itu tidak lain sama dengan 2x tambah 15 derajat.
Kan kita bukan cari tetanya, kita cari X-nya. 45 ditambah 180 kali K. Nah sekarang pakai aljabar biasa. Berarti 2X itu sama dengan, ini masing-masing kurang 15, ini kan sama dengan 30 derajat tambah 180 K. Itu kalau 2X, kalau X saja berarti masing-masing dibagi 2, 30 dibagi 2, 15 derajat, ditambah ini dibagi 2, 90 kali K. Nah berarti dia bentuknya ini, solusi umumnya. Lihat, dia di solusi kelipatannya ditambah-tambah 90 derajat. Jadi solusi pertamanya kita ambil 15 derajat. Paling kecilnya kalau saya pilih K-nya 0. Nah, kalau K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 15 derajat. Gitu. Kalau K-nya 1 berarti X-nya sama dengan 90. Ini 15 tambah 90. 15 tambah 90 sama dengan, ini kan masih masuk. 15 tambah 90, 105 derajat masuk. Nah, kalau K-nya 2, ini tambah 90. Saya tidak bisa pakai ini saya tambah lagi. Ini 105, saya tambah 90. 195, masih masuk. Ini saya tambah lagi. Ini saya tambah lagi 90. 285. Masih masuk. Tambah lagi 90. 375 derajat. Masih masuk. Saya tambah 90 derajat lagi. Jadi 465 derajat. Ini masih masuk. Tambah 90 derajat lagi. Jadi 555 derajat. Nah, gitu. Nah, ini masih masuk, tambah lagi 90 derajat. 5 tambah 9, 4 tambah 1, 6, 45. Masih masuk, tambah coba lagi 90 derajat. 5, 4 tambah 9, 3, 1, 7, 35. Ini 735, batasnya kita mau berapa ya? 720, 735 sudah tidak masuk. Berarti kita stop sini. Berarti yang ini yang kita ambil. 1. Jadi yang kita ambil ini cakaran namanya. Kalau misalkan cakaran yang benarnya sih ya kayak gini, K0, K1. Nah, berarti cara ya jadi yang solusinya itu X sama dengan 15 derajat. 15 derajat terus 105 derajat terus 195 derajat 195 derajat terus 285 derajat 375 derajat 465 derajat 55 derajat terus 645 derajat. Ini solusinya di 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7 20 derajat. Ini solusinya. Kalau persamaannya, kalau ditanyakan berapa bentuk persamaan nanunya, persamaan umumnya, dia modelnya begini. K-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, atau saya bisa bilang K-nya untuk K sama dengan bilangan bulat. Bilangan bulat simbolnya N ya. Untuk K-nya bilangan bulat. Oke, jadi dia modelnya kalau misalkan bentuknya di sini bukan X, mereka X tambah 15, misalkan theta baru nanti di persamaan umumnya dia ini poinnya di sini.
Dia harus disederhanakan seperti ini. Pakai aljabar biasa. Oke, kurang lebih sampai sini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti di kelas besar. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan saya, chat saja di LARK. Kalau mau butuh meeting, saya langsung buat meetingnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selamat belajar. Sampai ketemu di lain kesempatan.